Hai pemirsa, selamat bergabung bersama kami, Majalah Info Komputer, dalam VCD Merakit dan Mengupgrade PC. Saya Siska dan Puri. Kami berdua akan memandu Anda dalam proses merakit dan upgrade PC. Merakit dan mengupgrade PC itu kedengarannya dua hal yang sulit ya, tapi sebenarnya bagaimana? Sebenarnya merakit dan mengupgrade PC itu adalah mudah, bisa dilakukan oleh siapa aja. Kita tinggal menggabungkan komponen-komponen yang ada menjadi suatu PC yang utuh. Namun, kita perlu juga tahu langkah-langkah dari proses merakit dan mengupgrade PC itu. Agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Betul. Oke pemirsa, mari kita langsung saja. Di hadapan kita sekarang sudah ada berbagai komponen komputer. Kita mulai dari yang ini. Ini adalah casing CompuCase, motherboard Asus, memori Corsair, kartu grafis Asus, prosesor Intel Pentium 4, DVD drive Asus, floppy disk drive, dan ini hard disk Maxtor. Kemudian kita juga butuh monitor. Kali ini kita gunakan monitor GTC. Lalu ada keyboard dan mouse, keduanya dari Logitech. Kita juga butuh speaker dari Philips. Kemudian di sebelah sini ada kabel-kabel daya. Kabel-kabel ini gunanya untuk monitor, untuk casing, dan juga untuk speaker. Yang ini adalah kabel IDE untuk DVD dan hard disk. Untuk floppy disk drive, kita butuh kabel floppy ini. Di sini kita juga butuh kabel audio untuk DVD dan speaker. Kemudian apa lagi nih yang kurang? Selain itu, kita perlu juga tang, obeng, pinset, dan gelang antistatis. Karena di sini kita nggak punya gelang antistatis ya, itu gimana? Apa bisa diganti atau? Nah, gelang antistatis itu fungsinya adalah untuk meredam listrik statis yang ada di tubuh kita. Nah, supaya sewaktu kita merakit, itu listrik statis nggak mengenai komponen-komponen ini yang berakibat rusak. Ya. Nah, untuk mencegahnya, kita bisa menggunakan bodi dari casing ini untuk membuang listrik statis yang ada di tubuh kita. Sebelum merakit ya? Sebelum merakit, betul. Nah, kemudian itu kan untuk hardware-nya ya. Sekarang untuk software-nya kita pakai apa? Nah, untuk software-nya kita menggunakan sistem operasi Windows XP Professional dari Microsoft. Lalu jangan lupa driver-driver penyertanya untuk motherboard, untuk VGA card dan DVD. Lalu buku manual pun jangan lupa, ini penting sekali untuk memandu kita. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya, karena sudah lengkap semua alat-alatnya. Iya. Pertama-tama apa dulu nih? Pemirsa, mari kita mulai merakit. Di sini di hadapan kita sudah ada motherboard. Pertama-tama kita buka manualnya dulu, dan yang harus diperhatikan adalah posisi dari komponen-komponen yang ada dalam motherboard ini. Nah, bisa tolong sebutin nggak, Pur? Nah, untuk yang bentuknya unik sekali ini namanya soket untuk prosesor. Ya. Dia ada pengungkitnya ini, pengunci juga. Jadi fungsinya dia untuk mengunci kaki-kaki prosesor. Dan yang kotak ini namanya penyangga untuk heatsink atau pendingin serta kipas prosesor. Lalu yang bentuknya panjang ini dan ada kuncinya di ujung-ujungnya ini namanya soket untuk RAM. Dan yang untuk memori ya. Betul. Terus yang ini namanya soket untuk IDE. Dan yang agak kecilan ini untuk floppy. Lalu yang coklat ini adalah untuk VGA card atau kartu grafis tipe AGP. Lalu ini slot-slot yang putih ini atau yang krem ini untuk PCI. Nah, kemudian kalau yang biru kecil-kecil ini apa gunanya? Ini namanya jumper. Fungsinya dia untuk mengkonfigurasi motherboard. Jadi penting ya? Penting sekali. Jadi jangan sampai hilang waktu kita memasangnya. Terus perlu juga untuk memasang kita gunakan pinset. Tuh.
Oke, nah sekarang mungkin bisa kita langsung pasang komponennya. Kita mulai pemasangan prosesor. Sebelum kita masang prosesor, kita lihat dulu buku manual ini, apakah motherboardnya mendukung untuk penggunaan prosesor dengan kecepatan atau tipe ini. Oh ya, memang beberapa kasus ya ada di mana prosesornya tidak didukung motherboard ya. Ya, betul. Kalau itu yang terjadi, gimana solusinya? Kita melakukan update BIOS atau lebih jelasnya bisa dibaca di majalah info komputer. Oke, kalau gitu kita langsung aja pasang prosesornya. Ya, ini prosesor, bisa dilihat. Dalam memasang prosesor perlu diperhatikan titiknya atau tanda panahnya ini menunjukkan poin yang mesti kita pasang Di motherboardnya. di motherboard, betul. Di motherboardnya di mananya? Ini ada tanda panah putih kecil, lalu di soketnya juga ada tanda, dan di kaki-kakinya juga ada yang tertutup. Sedangkan pada prosesor juga ada tandanya, ada kaki yang hilang di sini. Oh ya, jadi kita nggak mungkin salah ya untuk pasang. Ya, betul. Dan kalau salah, biasanya kakinya akan bengkok. Pengungkitnya mesti dibuka atau penguncinya kita masukkan pelan-pelan sampai masuk, tapi nggak usah ditekan. Akan masuk sendiri Masuk ya? sendiri, betul. Lalu kita kunci pengungkitnya sampai bunyi klik. Oke, sekarang apa lagi? Terus kita pasang kipas dan pendinginnya. Ini perlu diperhatikan juga cara pemasangannya. Di kotak, bentuknya kotak, persegi panjang, ya. Hati-hati sekali. Dan kita tekan ke ujung kakinya nih, kedua-duanya. Yang ini juga. Lalu kita kunci. Penggitnya ini kita tarik. Hati-hati jarinya jangan sampai kena kejepit. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu kita pasang kabel daya untuk fan ini atau kipas. Ini ada tulisannya di sini, ada tulisan CPU fan. Oh, Kita pasang di sini dan juga nggak mungkin terbalik karena ini ada kuncinya. Bisa dilihat. Ya, terpasang. Oke, nah perlu diperhatikan juga ini letak kabelnya waktu pemasangan itu sedapat mungkin Cari yang terpendek terhadap penghubung ini atau jumpernya. Nah, sekarang apa lagi nih? Kemudian kita pasang memori atau RAM. Ini perlu diperhatikan juga cara pemasangannya karena di sini ada penguncinya juga. Oh iya, yang ada celah itu ya. Yang ada celahnya, dan di soket RAM-nya juga ada, atau soket memori ada penguncinya di sini. Terus kita buka ini kedua kuncinya. Kita tekan kedua ujungnya sampai bunyi atau sampai kedua pengunci ini masuk. Nah, gimana kalau misalnya terbalik gitu memasangnya gitu? Kalau terbalik kemungkinan akan patah RAM ini atau memorinya akan patah. Jadi jangan sampai terbalik. Diperhatikan tadi ya, Ya, tanda-tandanya. tanda-tandanya. Kemudian Sekarang kita lakukan apa lagi nih? kita memasang motherboard ini pada casing. Untuk membukanya kita tinggal memutar aja ini tanpa obeng, tanpa kita menggunakan alat obeng atau alat bantu. Praktis juga ya? Iya, sangat praktis sekali. Kemudian apa? Kita ambil motherboardnya ya? Kemudian kita ambil motherboard. Ini motherboard dan posisinya juga harus diperhatikan. Dari posisi motherboard ini perlu diperhatikan juga jalur-jalurnya atau lubang-lubangnya ini harus pas sekali dengan posisi baut yang akan kita pasang yang terletak pada casing. Betul. Kita masukkan. Mungkin perhatikan juga posisi Iya. itu ya.
perlu diperhatikan juga posisi dari belakang ini, belakang dari motherboard. Ini harus masuk. Dan baut-bautnya juga sudah pas sekali. Titik-titiknya. Ini kita siapkan obeng dan baut. Kalau tiba-tiba saat pemasangan bautnya itu ada yang jatuh, itu bagaimana caranya? Nah, itulah gunanya menggunakan obeng bermagnet. Jadi kalau bautnya jatuh, kita bisa gunakan obeng ini untuk mengambilnya. Seandainya nggak bisa, kita dirikan casing ini dan biasanya bautnya langsung jatuh Akan keluar sendiri ya? atau keluar sendiri. Oke, sekarang kita pasang apa lagi? Lalu kita pasang VGA card. VGA card ini tipenya AGP dan letaknya di tengah. Tapi sebelum kita memasang VGA card ini atau kartu grafis ini, kita perhatikan juga ada plat penutupnya Yang sejajar sama yang sejajar dengan slotnya ya? slot AGP ini. Dan ini mesti kita buka dulu. Untuk membukanya kita perlu peralatan atau perlu alat obeng. Jadi kita ambil dari belakang sini, kita ungkit, tahan, kebuka. Lalu kita masukkan kartu grafisnya. Mengencangkannya kita gunakan baut. Udah kencang. Setelah ini kita akan memasang hard disk. Sebelumnya kita siapkan dulu kabel IDE. Di kabel IDE pemasangannya sangat mudah sekali karena ada penguncinya di sini dan ada penutup untuk kakinya. Dan kalau kita perhatikan itu kedua ujungnya beda ya? Iya betul, kedua ujungnya beda. Ini warna juga ya? hitam, ini untuk dimasukkan ke hard disk, dan yang warna biru ini kita masukkan ke soket pada motherboard. Dimasukkan ke yang warna biru juga ya? Iya betul, kita masukkan ke warna biru juga. Dipasang sampai kencang. Sampai kencang, terus kita siapkan bracket atau tempat untuk hard disk. Kebetulan pada casing kali ini bracketnya bisa dilepas ya? Ya, ini sangat mudah sekali, tinggal kita tarik sini, lepas. Jadi bisa dipasang di luar ya? Bisa dipasang di luar. Karet yang kecil-kecil ini fungsinya apa? Karet yang kecil-kecil ini fungsinya adalah untuk meredam getaran dari yang dihasilkan oleh hard disk dan kipas pendingin hard disk ini. Nah, kemudian langsung kita pasang aja ya hard disknya. Kemudian kita pasang hard disknya. Kita perlu baut untuk memasangnya. Ini juga posisinya juga mesti kita perhatikan. Posisi baut. Nah, dan pemilihan bautnya jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang itu akan merusak hard disk. Oh iya. Setelah baut-baut ini terpasang dengan baik pada hard disk, kita pastikan posisi jumper pada master. Ya, jumper yang ini ya. Ya, jumper ini terletak antara kabel IDE dan kabel daya. Dan untuk mengetahui jumper ini pada posisi apa, bisa dilihat di jumper konfigurasi pada badan hard disk pada ya? badan hard disk. Kalau misalnya kita punya satu hard disk, kita masukkan pada jumpernya posisi master. Tapi kalau kita punya hard disk kedua, kita masukkan pada posisi jumper slave. Kalau gitu bedanya antara posisi master dan posisi slave itu di mana? Bedanya waktu kita pasang kabel IDE ini. Jadi waktu kita pasang kabel IDE, posisi master pada ujung Oh iya. di sini.
Kemudian pada hard disk slave atau hard disk kedua, kita pasang kabel yang tengah ini. Oh ya. Kemudian kita masukkan bracketnya. Sudah terpasang dengan baik. Nah, setelah hard disk terpasang, kemudian apalagi yang mau kita pasang? Kemudian kita siapkan pemasangan DVD drive. Kita siapkan dulu tempatnya. Buka ini. Panelnya harus dibuka ya. Iya. Terus kita siapkan DVD drive-nya ini. DVD drive ini sama seperti hard disk yang tadi, ada posisi jumper ya. Ya, posisinya sama, sleeve dan master. Kemudian kita pasang kabel IDE-nya, pasang. Kemudian kabel audio jangan lupa kita pasang juga, biar kita bisa dengar musik ya. betul. Setelah terpasang semua, kita siapkan rel. Pada casing kali ini Kita pakai rel ya. pakai rel. Nggak melepas bracket lagi ya. Iya. Pemasangannya cukup mudah sekali. Kita pasang rel di luar, Dibaut ya. lalu dibaut. Nah, setelah relnya terpasang, Ya, Apa yang setelah kita terpasang lakukan? semua dengan posisi yang baik, kita pasangkan pada casing. karena pakai sistem rel, kita langsung dorong aja ya. Langsung dorong, jadi nggak susah sekali. Kemudian kita pasang IDE-nya, kabel IDE pada motherboard. Itu ada di sebelah Sampingnya IDE IDE hard hard disk ya. disk. Kemudian kita masukkan kabel audio pada motherboard. Letaknya di sini. Karena kartu suaranya onboard, jadi kita letakkan di motherboard. Sudah terpasang dengan baik. Kemudian setelah itu apa lagi? Kemudian kita pasang disk drive. Disk drive-nya ini bentuknya Floppy kayak ya. begini atau floppy drive-nya. Terus kita siapkan pula kabel floppy-nya yang bentuknya agak kecil dibandingkan dengan kabel Oh ya, IDE. mirip tapi lebih kecil ya. Ya, betul. Letaknya di bawah sini. Kita mesti buka dulu. Panelnya dibuka dulu ya, Panelnya. sama seperti yang atas. Nah, seperti atas. Karena letak panel yang terbuka ada di atas, di sini. Berarti kita pasangnya di sebelah sini ya. Diperhatikan pada bracketnya ya, pada jangan bracket. sampai salah. Ini sama seperti hard disk tadi ya, Sama seperti hard disk tadi pemasangannya. di luar casing. Nah, untuk mengencangkannya kita perlu baut ya. Kita perlu baut untuk pengencangannya. Setelah terpasang semua bautnya, kita pasang kabel floppy-nya. Mirip bentuknya ya, cuman lebih Betul, kecil. lebih kecil. Jangan lupa yang warna merahnya ada di sebelah kiri atau dekat kabel daya. Ada yang selalu begitu ya. Selalu begitu. Kemudian kita masukkan bracket. Kita pasang. Lalu kita Kemudian pasang penutup atau panel panel-panelnya. casing ya.
Untuk memudahkan pemasangan, kita tidurkan dulu casingnya. Lalu kita sambungkan kabel floppy-nya ke motherboard sini. Ke tempat yang tadi. Tempat yang tadi, betul. Kita tunjukkan ya. Ya. Nah, ini kan semua komponennya telah Telah terpasang. terpasang semua. Lalu sekarang kita apa pasang kabel-kabel powernya Ya. atau kabel dayanya. Kita harus teliti ya. Harus mana teliti. Yang untuk komponen mana gitu. Betul. Pertama-tama kita pasang apa dulu? Sama-sama kita pasang kabel power untuk motherboard. Pasang yang ini juga perhatikan Cirinya? ada penguncinya. Cirinya ini penguncinya. Lalu ini ada pemandunya di sini. Ini bentuknya tidak kotak, jadi nggak mungkin salah. Ini dibandingkan kabel power yang lain Beda sekali, ini bentuknya paling unik. panjang ya. Bentuknya paling panjang. Kita tekan aja sampai bunyi klik Itu letaknya di dekat- samping prosesor. Oh ya. Kemudian kabel floppy. Ini kabel floppy untuk powernya. Agak menyudut dia di ujung. Cirinya Cirinya dia lebih kecil dari kabel power yang lain. Juga agak pipih dia. oh ya. Kemudian ini kabel power untuk hard disk. Apa yang harus diperhatikan nih? Ini bentuknya juga, kemudian dia nggak mungkin kebalik karena dia ada kuncinya juga, ada pemandunya di sini. Oh, jadi Bentuknya miring. masing-masing pasangannya tuh pasti bisa pas ya dimasukkan ya. Kalau terbalik itu juga kemungkinannya kecil ya. Betul. Kemudian DVD drive-nya juga kita pasangkan kabel powernya. Lalu kemudian pasangkan kabel untuk prosesor. Bentuknya segi empat. Oh, Terus ada penguncinya juga. Itu pasang di mana? Kita pasang di sebelah sini. Ya, Oke, kemudian udah apa terpasang lagi? semua. Kemudian kabel untuk kipas-kipas ini perlu dipasang juga. Kabel Satu ya. kipas ya, satu persatu, sama kabel kipas untuk CPU atau untuk casing. Letaknya ada di sebelah sini. Ini nggak mungkin terbalik. Kuncinya dilihat juga. Kemudian kabel apa lagi? Terus kemudian kabel CPU fan atau kabel kipas untuk power supply kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kabel Ada apa? kipas juga ini kita pasangkan juga untuk casing. Dipasangkan ke kabel power apa tuh? Kabel power dari power supply. Terus kemudian kipas untuk pendingin dari hard disk kita pasangkan juga Di sebelahnya ya. sebelahnya. Ya, selesai.
masih ada kabel yang sisa yang belum dipasang. Ya betul, tinggal kabel USB yang letaknya ada di sini. Kabel USB, lalu kabel untuk power reset dan indikator lainnya. Gimana tuh cara pasangnya? Cara pasangnya bisa lihat dari manual kartunya atau buku manualnya. Itu udah jelas ya? Iya, jelas sekali di Kemana, sini. pasang kemana? Oke, sekarang semua kabel sudah terpasang. Kemudian kita lakukan apa lagi nih? Ini sudah selesai semua. Untuk kabel dalamnya sudah selesai. Sekarang kita pasang kabel daya dan kabel-kabel yang lainnya di luar. Kita dirikan dulu casingnya. Setelah kita berdirikan, lalu kita pasang kabel daya. Kabel daya ini nggak mungkin terbalik posisinya dan cara pemasangannya, karena ada posisi-posisi yang nggak mungkin terbalik atau posisi kuncinya. Ada soketnya juga, kita tinggal colok aja dan masuk. Kemudian kita pasang kabel untuk keyboard, mouse, dan monitor. Siapkan keyboardnya. Untuk mouse ini kita sesuaikan dengan warna atau dengan simbolnya. Ada simbol mouse. Di sini juga ada. Masukkan, nggak mungkin terbalik juga karena ada posisi kuncinya di sini. Siapkan. Lalu keyboard juga sama. Ada posisi kunci dan ada gambarnya atau ada logonya. Selesai. Kemudian untuk monitornya, Lalu untuk monitor siapkan juga. Untuk kabel monitor juga nggak mungkin terbalik karena posisinya juga tersendiri. Letaknya di dengan jari aja, lalu kita siapkan kabel daya untuk monitor, sama seperti kabel daya untuk CPU. Casing. Ya, selesai. panelnya belum ditutup ya? Kemudian panelnya kita tutup. Cukup mudah untuk menutupnya. Ntar aja, nggak usah obeng ya? Iya. Setelah kabel daya kita pasang semua, lalu kita pasang speaker. Jangan lupa. Kemudian kita pasang kabel untuk audio atau kabel speaker. Pasang di sini yang bertuliskan out atau berwarna hijau. Pasang sama. Kemudian ini kabel daya atau adaptornya Juga ya? speaker, siapkan. Pemirsa, mari kita langsung menginstal sistem operasinya. Pertama-tama Siapkan sini.
mengetahuinya secara lebih jelas, Anda bisa baca di majalah Info Komputer. Setelah itu, kita lanjutkan dengan menginstal CD-CD driver. Pertama-tama kita siapkan dulu CD-nya. Yang ini dari motherboard dan yang ini dari kartu grafis. Kita masukkan CD-nya. Nah pemirsa, ternyata merakit PC itu mudah bukan? Demikianlah akhir dari bagian pertama VCD kita, yaitu merakit PC. Cari PC yang terbaik, cari yang ada di dalamnya. Mikroprosesor Intel adalah otak untuk semua komputer terbaik di dunia. Jadi, carilah PC dengan logo Intel Inside. Kami dari Intel Indonesia menyambut gembira terhadap inisiatif yang dilakukan oleh Info Komputer dalam rangka menerbitkan VCD panduan merakit dan mengupgrade PC. Karena hal ini sesuai dengan misi dari Intel Indonesia untuk meningkatkan masyarakat yang lebih melek terhadap komputer sehingga tidak tertinggal dengan negara lain dalam menuju era globalisasi. Pada kesempatan ini kami juga ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana cara memilih PC yang tepat dan benar. Tips pertama adalah carilah logo Intel Inside. Karena logo Intel Inside itu memberikan keyakinan bagi Anda bahwa Anda mendapatkan satu produk prosesor yang berkualitas dan juga handal. Ini terbukti dari Intel yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dan sudah diakui sebagai pemanufaktur mikroprosesor terbesar di dunia. Tips kedua adalah carilah prosesor dengan kecepatan tertinggi yang tersedia di pasar. Karena prosesor adalah otaknya komputer, sehingga tentunya menjadi komponen yang paling penting dalam pemilihan PC. Ini analoginya sama seperti kalau Anda yang mempunyai pengalaman mempunyai anak kecil di rumah atau bayi yang baru lahir, Anda tentunya akan mencarikan baju yang lebih besar dari umur sebenarnya, sehingga pemakaiannya bisa lebih panjang. Hal yang sama juga kita bisa analogikan pada saat Anda ke supermarket ingin mencari susu, tentunya berusaha mencari yang tertulis kadaluarsanya paling lama sehingga Anda bisa lebih punya waktu untuk menentukan kapan Anda akan minum susu tersebut. Jadi hal yang sama juga mempengaruhi dalam pembelian prosesor dengan kinerja tertinggi. Dengan kinerja tertinggi, Anda berarti mempunyai kemampuan tenaga untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang dijalankan sekarang, yang tersedia sekarang, dan juga aplikasi-aplikasi yang akan ada di masa mendatang. Nah, tips yang ketiga adalah cari hard drive dan juga RAM yang tepat. Hard drive itu kurang lebih sama seperti laci penyimpanan data. Jadi sangat penting bagi Anda punya PC juga. Memori atau RAM itu juga penting. Kami menyarankan adalah menggunakan RAM yang lebih besar sehingga pada saat yang bersamaan Anda bisa menjalankan berbagai aplikasi. Tips yang keempat adalah
Di mana sekarang kita memasuki era internet, tentunya Anda membutuhkan internet akses. Karena itu, coba dipertimbangkan terhadap pemilihan modem atau broadband kalau misalnya Anda tersedia di tempat Anda. Yang terakhir, tips terakhir, ini juga tips yang paling penting menurut kami adalah pahami apa yang Anda inginkan untuk kebutuhan Anda. Pada saat Anda ingin membeli PC atau pada saat Anda ingin merakit PC, tentukan konfigurasi yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan juga dengan anggaran Anda. Akhir kata, kami ucapkan selamat mencoba untuk merakit PC ataupun mengupgrade PC Anda. Jika Anda menyimak tayangan VCD ini, Anda tahu bahwa ternyata merakit PC ataupun mengupgrade PC tidak sesulit seperti yang Anda bayangkan. Mudah-mudahan dengan menyaksikan tayangan VCD ini akan lebih mudah bagi Anda untuk mewujudkan PC impian Anda.